Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari BTC USDT atau Bitcoin. Khususnya kita akan melihat untuk range pergerakan dia minggu depan ini kira-kira naik atau turun. Ini juga merupakan salah satu dari request dari teman-teman di Juna Trading ID. Dia minta untuk dianalisakan untuk Bitcoinnya. Jadi mari kita coba analisakan ya di sini. Pertama kita lihat dulu bahwa Bitcoin itu berhasil reversal di dalam base atau demand zone-nya itu di sekitar harga 39756 sampai dengan 41239 yang ini ya, kelihatan kan? Ini kelihatan nggak? Nih. Demand zone di sini itu nggak kelihatan kalau di time frame harian ya, nggak kelihatan banget, tapi di sini kita bisa lihat kalau kita tarik di sini bahwa ketika dia nggak berhasil menembus si demand ini atau si base yang ini, harga bergerak turun. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah demand zone atau perpindahan ya antara seller dan buyer, yang dimana kalau selama harga bertahan di atas base ini, yaitu otomatis buyer masih memegang kendali atas harga yang ada. Tapi ketika harga sudah berada di base ini, sudah berada di bawah base ini atau breakout ke bawah, otomatis kita udah tahu bahwa seller yang memegang kendali atas harga, dan itu bisa turun sampai sini lagi. Kita pakai garis. Nah, ini adalah penurunan terendahnya untuk saat ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini, Bitcoin berhasil reversal di daerah base ini, yang dimana kalau kita perhatikan ketika dia mengerem base ini, harga sempat bergejolak ya, naik turun baru dia naik kembali. Oke, kalau kita perhatikan di sini kan udah 3 hari ya, jadi kita coba analisa dulu. Di hari keempatnya itu dia muncul doji ya, di hari keempat itu dia muncul candle doji, dan candle doji ini berpas-pasan dengan supply area dia lagi nih. Jadi sini ada supply area yang dimana kita perhatikan sini ada momentum candle hijau, lalu sini harga bergerak sideways, lalu di sini harga bergerak turun, yang dimana kita melihat ada momentum candle merah 2 yang mendorong harga ke bawah. Jadi ini namanya rally base drop ya. Jadi ini ada rally base drop yang dimana harga dinaikkan ke atas terlebih dahulu, lalu harga berkonsolidasi atau sideways, baru dia habis itu drop ke bawah. Ya, jadi harga saat ini sedang melakukan retest atau meretest kembali di daerah supply dia yang masih fresh. Jadi kalau misalkan dia mau naik kembali, dia harus bisa naik dulu atau minimal dia tutup di atas supply area ini, baru naik lalu melakukan retest kembali, dan target selanjutnya itu di sini. Di area supply dia masih baru. Oke, kita langsung masuk dulu ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam itu kita bisa lihat bahwa base yang bawah ini atau demand area yang bawah ini, di sini kelihatan ya, harga sempat bergejolak di sini dan terkunci di daerah-daerah sini sebelum dia menunjukkan kenaikannya. Kalau untuk Bitcoin sepertinya kalau dia mau naik jarang melakukan retest ya. Cuma untuk structure dari Bitcoin ini berbeda dengan Forex ataupun dengan EURUSD dan lain sebagainya. Kalau di Bitcoin ini kita sebenarnya bisa aja menggunakan base trading, cuma untuk melihat base ini kita butuh lebih teliti lagi, karena karakteristik market crypto dengan Forex itu cukup berbeda ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan base trading. Itu sangat mungkin kita untuk menggunakan base trading. Ya, hanya saja seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk menggunakan teknik ini, kita butuh melihat lebih jeli lagi ke depannya, atau analisa lebih dalam lagi, lebih detail lagi,
Dan juga kita harus memahami terlebih dahulu pergerakan si market kripto ini. Karena gimana pun juga, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan market kripto sendiri, pergerakannya tuh lebih choppy, dan terkadang kalau lagi turun tuh benar-benar turun tanpa aba-aba, dan bisa naik tanpa aba-aba juga. Kita perhatikan di sini, Bitcoin itu, waktu itu kan saya bilang dia sedang berada di dalam trendline ya, di video sebelumnya. Jadi ini udah cukup lama saya nge-update videonya, karena memang keterbatasan waktu, jadi saya hanya mengutamakan untuk update forex saja, yaitu di EURUSD, GBP USD, dan juga XAUUSD untuk daily update. Kalau seperti kripto ataupun pair mata uang lainnya, itu biasanya sesuai dengan permintaan baru saya akan coba updatekan. Ya, di sini kita bisa lihat ya, bahwa harga waktu itu sempat naik dari sini. Ya, harga sempat naik di sini, tapi terkena sideways di sini. Jadi ini namanya rally base, lalu dia melakukan drop. Nah, dropnya itu dia sampai di demand area ini, yang dimana yang saya sebutkan tadi bahwa ketika harga nggak bisa menutup di atas demand ini, atau supply area ini kan masih jadi supply ya. Nah, kalau harga udah menembusnya itu namanya dia sudah menjadi demand area. Jadi ini pertukaran, ya pertukaran antara seller dan buyer, yang dimana di sini kita lihat bahwa buyer masih berkuasa atas harga yang ada pada Bitcoin tersebut. Sedangkan kalau posisinya lagi di bawah sini, ya otomatis seller yang masih berkuasa terhadap si Bitcoin tersebut. Jadi ini merupakan base yang cukup penting untuk kita melihat patokan itu, untuk melihat patokan pergerakan harga dari BTC. Karena kemarin harga nggak ada yang menembus sini, yang ada menembus base ini atau demand area ini, otomatis harga naik kembali. Cuma di sini dia perlu melakukan beberapa kali retest. Dan kalau kita perhatikan lebih jeli lagi time frame 1 jam tadi ya. Tadi kan saya sempat analisa dulu sebelum buat video. Di sini kita lihat bahwa terlihat ada pola double bottom. Ya, ini ada pola double bottom. Lalu dari pola ini, kalau kita perhatikan, dia pas di sini, pas di bawah. Lalu kalau kita perhatikan di sini, kan di sini pergerakannya. Nah, di sini saya ada buat garis. Ya, di sini saya ada buat garis nih, garis yang ini, yang putih ya, yang putih ini. Itu sebagai tanda kalau dia break ini, berarti dia akan out. Dan ternyata ini adalah garis konfirmasi kalau pola double bottom ini sudah terbentuk dengan baik. Nah, pada saat harga break ke sini, kita lihat kalau misalkan harga langsung naik, melambung tinggi ya. Hingga saat ini sedang berada di demand area, supply area dia. Jadi target dia sebenarnya adalah ke sini. Cuma karena dia belum bisa break ini, ya belum bisa break yang supply ini, otomatis harga BTC ini sebenarnya masih bisa turun lagi. Ya minimal kalau dia mau naik lagi itu dia turun 50%. Jadi kita cara ngukurnya itu pakai Fibonacci. Kita ukur pakai Fibo aja. Nah, minimal dia harus turun 50%. 50% itu atau minimal dia di golden ratio Fibonacci, di mana itu ada di sini. Base yang ini. Oke, kita dapat ya. Sini ada sedikit base. Kalau kita perhatikan sini ada order block. Ini ada order sell, tapi diblok oleh si buyer, yang dimana buyer masih berkuasa terhadap harga BTC. Nah, di sini ada order block yang berpas-pasan dengan Fibo 618 atau golden ratio distribusi Fibonacci. Jadi kalau harga masih mau mengalami kenaikan, dia maksimal banget, paling maksimal dia harus turun sampai sini. Nggak boleh menembus area ini ya. Selama harga nggak menembus area sini, harga masih bisa naik ke atas untuk melakukan retest. Tapi jika memang harga turun dan menembus area sini, ini adalah penurunan terendah. Jadi
618 itu adalah penurunan titik paling rendah untuk harga melakukan reversal. Tapi bisa aja harga itu melakukan reversal di sini, ya, di sini, jadi dan di sini paling rendah. Jadi nggak harus selalu harga itu turun ke 618, itu nggak harus. Yang penting setiap terkena level-level di Fibo ini, harga melakukan reaksi, ya pasti harga bereaksi terhadap level Fibo ini. Dan biasanya kita harus melihat dulu ketika misalkan dia sudah sampai di 382, itu kira-kira harga masih lanjut turun atau enggak. Terus kira-kira harga sudah sampai di Fibo 5 ya, atau di Fibo 50. Nah, kita harus melihat nih kira-kira harganya mau turun apa enggak. Dan jika memang harga masih terjadi penurunan, otomatis berarti harga harus berhasil bertahan atau reversal paling akhir, itu posisi paling terakhir, yaitu di Fibo 618. Dan mepet-mepetnya juga paling harga ada di 786 untuk melakukan reversal, tapi untuk ada di area 86 itu atau 786 itu biasanya sudah cukup berat harga melakukan kenaikan kembali, karena harga sudah turun di bawah 50%, ya, di bawah 50% dari kenaikannya. Jadi bisa dikatakan kekuatan untuk naiknya itu udah hilang gitu. Dia bisa naik cuma kayak paling pelan gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dia mau reversal di 18 atau di 50, itu kekuatan naiknya itu masih oke gitu, masih cukup kuat. Walaupun di 618 ini terkadang sudah cukup berat untuk dia naik. Jadi kalau untuk area ini di time frame 1 jam, jadi kalau kalian perhatikan, misalkan kalian analisa BTC ini, kalian buka aja di time frame 1 jam, kalian perbesar itu si order sell blocknya ini ada di area nih di 44737 sampai dengan 45.000. Nah, kalian boleh tandain daerah sini sebagai patokan. Kalau misalkan Bitcoin crash atau dia nggak bisa menembus base ini, kita bisa coba lihat dulu untuk level Fibonacci setiap dia tembus itu bagaimana, dan ini adalah titik terendah kita untuk patokan untuk buy kembali. Oke, mungkin sekian dulu untuk analisa dari Bitcoin ini. Karena kalau misalkan Bitcoin ini, kalau kita naik juga udah saya jelaskan, dia akan naik ke sini ya, ke base merah, yaitu di 52298 sampai dengan 52921, yang dimana ini merupakan all time high dia selama 2021 sebelum dia crash parah. Oke. Jadi begitu dulu untuk penjelasannya dan analisa dari Bitcoin ini. Jika memang saya ada yang salah atau ada yang kurang paham, itu kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang merasa analisanya ini kurang pas ya, kayak kalian punya pandangan lain terhadap analisa ini, silakan juga kalian tambahkan di kolom komentar, karena masukan dan saran kalian itu sangat berguna untuk saya. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau saudara kalian dan keluarga kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Junaid Trading ID, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.